Keep on dreaming Denji adalah kata-kata terakhir Pochita dalam Chainsaw Man. Dan tepat hari ini, lebih tepatnya di sekitar tanggal 25 ya, ini jam 2 malam, gue membaca akhir dari Chainsaw Man. Dan mungkin kata-kata buat para fans untuk terakhir kalinya ke Fujimoto adalah, "Wah, Fujimoto Sensei, pengarang yang sangat keren. Aku suka Fujimoto Sensei, Chainsaw Man, manga yang mantap, mantap, mantap." Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari ending Chainsaw Man? Apa makna dari ini semua? Dan kenapa fans marah-marah? Dan apa pendapat gue mengenai hal ini? Dan apakah Fujimoto itu benar-benar sebegitunya? Sekitar 7 tahun ya, Chainsaw Man itu telah berlayar di Weekly Shonen Jump. Lebih tepatnya dimulai di sekitar 2018. Dimulailah petualangan Denji dan Pochita di dunia yang penuh dengan devil, dan di dunia yang penuh dengan manipulasi, konspirasi, dan para wibu yang akhirnya suka sama Chainsaw Man. Sebenarnya banyak fans yang punya semacam pemikiran bahwa sebenarnya Chainsaw Man itu udah tamat di part 1 sekitar tahun 2020. Yang dimana di 2022 akhirnya Chainsaw Man kembali lagi part 2. Part 1 menurut gue sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa dengan, kalau misalnya itu ending ya, menurut gue cukup mengerikan tapi rapih. Itu bisa gue bilang sangat rapi dan sesuai dengan bagaimana proses cerita berjalan gitu. Nggak ada pace yang menurut gue terlalu aneh, nggak ada arc yang menurut gue diada-adakan, atau nggak ada juga penjelasan-penjelasan yang kayak terus maksudnya gimana gitu. Menurut gue emang bener sih, banyak yang bilang itu tamatnya part 1 aja, dan gue juga bisa setuju gitu. Namun sayangnya Fujimoto Sensei melanjutkan menjadi part 2, di mana kita dapetin arc yang tadinya part 1 Makima yang sangat mencintai Denji, sekarang masuk ke Asayori yang sangat membenci Denji. Gue memisahkannya dengan cara seperti itu. Dan sebenarnya di beberapa minggu lalu udah gue bahas juga di video yang seperti ini, di mana manga CSM diumumkan bakal tamat, dan ternyata tamatnya nggak perlu 2 chapter lagi, tapi 1 chapter itu sekarang dan selesai di end. Dan ya, lagi-lagi fans terbagi 2 ya, banyak yang nggak suka, banyak yang suka, banyak yang sudah mengirimkan thread ke Fujimoto Sensei. Lagi-lagi gue mengerti sangat ya. Kalau menurut gue, kenapa banyak orang nggak suka, kenapa banyak fans nggak suka, menurut gue jelas jawaban yang gue juga setuju. Ini gue nggak mau glazing, tapi jelas bahwa tamatnya Chainsaw Man itu buru-buru banget. Gimana nggak buru-buru? Orang tahu-tahu bilang chapter terakhir besok ya gitu, kayak lah 2 chapter lagi ya, lah besok tamat ya, lah. Gue udah singgungan di video sebelumnya bahwa tradisinya ya kalau mau tamat itu biasanya ya arc terakhir, season terakhir, 1 buku terakhir. Enggak, tahu-tahu besok chapter terakhir ya, lah. Dan itu nggak bisa gue sok-sokan jadi apa ya, kalau fans ngebela Oda di One Piece gitu ya, lu nggak paham foreshadowing dan segala macam. Nggak, buat gue udah terlalu obvious bahwa Fujimoto tiba-tiba tamat aja. Yang kedua adalah ya, gue disinggung lagi ya, banyak banget misteri belum terjawab, banyak banget hal-hal yang masih menanggung di kepala. Bahkan menurut gue fight terakhirnya pun juga kayak kentang dan nanggung gitu. Kita nggak tahu tadi evil-evil yang tiba-tiba ganggu Asayori itu siapa. Terus fan club Chainsaw Man dengan Justice Evil dan lain-lain itu gimana. Hubungan antara adik kakak Yoru, Lil D, dan lain-lain itu gimana. Kayak emang jelas tidak diselesaikan dengan baik sih menurut gue. Beda kayak part 1 ya. Dan yang ketiga menurut gue emang jelas banget sih secara mood gitu ya. Kayak klimaks, terus tiba-tiba tamat. Like what? Tapi gue juga paham banyak yang bilang kalau endingnya bagus, banyak yang suka, dan banyak yang bahkan mencintai endingnya gitu. Spoiler alert, gue gak ngerti kalau lu pada ngamuk sama spoiler. Lu literally ngeklik video yang ngebahas tamatnya manga Chainsaw Man. Apa yang lu harapkan gitu? Ekspektasi lu apa ngeklik video ini? Kue tart? Ya enggak lah. Menurut gue simple ya, karena happy ending mungkin, dan bagaimana power kembali ya, dan Nayuta hadir. Tapi gak ada Aki ya. Dan Asa bisa nggak bergantung hidupnya sama Yoru ya, dan bisa punya banyak temen, nggak jadi insiden dia dibully gara-gara ngebunuh devil ayam palanya hilang. Jadi ya happy ending. Dan dari happy ending ini gue berhipotesis bahwa fans-fans yang nggak suka sama happy ending ini adalah fans yang emang menyenangkan buat mereka melihat penyiksaan Denji gitu. Lu pengen banget Denji tersiksa, lu pengen banget Denji tuh kacau balau lagi hidupnya gitu. Sefak apa lagi sih hidup Denji, dan bagaimana dia akan coping, atau bahkan dia menaklukkan kefakapan hidupnya itu dengan cara apa. Gue nggak bilang itu salah, gue bilang itu memang hal yang ditawarkan sama Fujimoto gitu, untuk gue fakapin nih hidup anak orang. Lu pada lihat dia suffering, lu lihat gimana cara dia struggle with the suffering, bagaimana dia overcome the suffering. Kalau tahu-tahu dia hidup bahagia, ya memang
jadi kayak kentang. Dan mungkin ada satu hal yang bisa gue bahas juga menarik gitu, bahwa di chapter terakhir kita nggak ngelihat Denji tuh kayak berekspresi yang seperti apa gitu loh, kayak happy banget, kayak power gitu, atau Nayuta kamu kembali atau gimana gitu. Karena kan ini kayak dia time travel reset gitu ya, gara-gara Pochita makan dirinya sendiri dan lain-lain. Jadi ya dia tidak merasakan up and down ya, dia tidak merasakan roller coasternya gitu. Dan ini yang lebih seru pengen gue interpretasiin sebenarnya, bahwa lagi-lagi kalau lo hanya melihat layer pertama Denji sebagai karakter anak muda yang mesum dan goblok, yang impiannya sangat-sangat perbukipan, itulah akibatnya ya kalau lo hadir di dunia postmodern ini dengan berbagai macam pleasure gitu, sehingga mimpi-mimpi indah dan ideal itu gak kesampaian di otak lo. Jadi ya lo nyari pleasure aja gitu. Dan selama lo proses mencari kesederhanaan, kebahagiaan dalam hidup, taruhannya kadang-kadang nyawa atau hidup lo makin hancur. Paham gak sih? Anak dari kecil kacau nih hidupnya ya, udah berkutit dengan gimana cara lu bisa bertahan hidup, makan air pakai tepung gitu ya, makan roti nggak bisa pakai selainya karena miskin banget. Sehingga hal-hal yang harusnya dari kecil selesai, proses psikologinya selesai, proses kejiwaannya selesai, proses pendewaannya selesai, di dia nggak selesai. Tapi kan tubuhnya nggak berhenti berkembang, dan tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan overpower, Chainsaw Man Devil. Ini nanti kita bisa bahas tuh apakah itu Chainsaw Man Devil apa enggak. Tapi ya semuanya jadi kayak temporary gitu. Dia nggak pernah bahagia amat, dia cuman bahagia sementara dan sufferingnya gila-gilaan. Dan setiap dia mau kayak sampai ke ultimate happiness-nya dia, pasti ada something bad yang happen gitu. Gue suka banget tuh interpretasi si Abigail di sini gitu. Bagaimana ini persis kayak masyarakat postmodern gitu. Di era post kapitalis klasik ya, sekarang udah hyper kapitalis probably. Yang dimana kalian sebagai pembaca bisa menikmati penderitaan Denji. Ada beberapa yang dimana dia nggak bisa nikmatin kebahagiaannya terus-terusan, atau semua yang hampir dia nikmati lenyap di jalan begitu aja, kayak Reze, atau kebahagiaannya dia dengan power, atau nafsu dan birahinya terhadap Makima, dan impiannya untuk bisa bersetubuh dengan Asa. Ending yang tawar, kita tahu itu happy ending, tapi tawar bagi Denji itu bukanlah sebuah penceritaan yang begitu aja menurut gue. Lagi-lagi ini glazing ya, gue nggak tahu lah Fujimoto yang benar mikirin ini apa enggak. Tapi perspektif gue untuk berpositive thinking sama Fujimoto adalah, lu pada siap nggak hidup di kebahagiaan yang nggak klimaks, nggak cerot gitu loh, yang lu kayak gitu loh. Ya rutinitas lu, bangun pagi, kerja, dimarahin bos, ketemu teman, pulang capek, makan, tidur. Karena kebahagiaan tertinggi lu itu gak akan tercapai kalau lu gak disiksa mampus-mampusan sampai kayak gitu. Lu gak akan seakan-akan mengejar my ideal of happiness kalau lu gak dibikin jatuh cinta sama Reze, terus tiba-tiba Reze-nya mentong walaupun gak mentong. Kebahagiaannya yang katanya bakal punya keluarga normal, yang paling ideal, yang paling langit gitu ya tingkatannya, gak bakal tercapai gara-gara tengah jalan tiba-tiba teman baik lu malah jadi monster yang pengen lu buru, dan cewek yang ternyata paling lu peduliin harus mentong di tangan cewek yang paling birahi sama lu. Dinamika antara lu painful dan ultimate happiness ini yang dimainin di Chainsaw Man. Dan di ending, mangakanya memilih untuk seperti memberikan pertanyaan ke lu semua. Apakah selama ini the ultimate happiness yang ada di kepikiran kita, kayak gue bahagia banget ya kalau 3 miliar, kayak gue bahagia banget ya kalau gue jadi CEO, kayak gue bahagia banget ya kalau gue jadi YouTuber 100 juta subscribers dan bisa bikin live streaming dan yang donate 100 juta. Apakah lu siap jadi tikus kota kayak Denji? Atau lu lebih memilih jadi tikus desa yang hidup di kota, tapi kebahagiaan lu kayak gak berasa? Atau jangan-jangan lu pada adalah Makima, ngefans sama Denji, tapi ngefansnya ketika Denji tersiksa. Nah oh ya, by the way, ternyata konsep Chainsaw masih ada ya. Dan ini membuktikan dan juga sekaligus menjawab tentang plot apakah Pochita itu Chainsaw Man Devil. Dia dinamakan Chainsaw Man Devil karena yang kita tahu dia senjatanya itu kayak chainsaw. Tapi gue jadi setuju dengan fans teorinya Akil bahwa Chainsaw Man itu bukan Devil Chainsaw. Chainsaw Man itu adalah Devil kelahiran. Death Devil itu lawannya adalah Birth Devil. Apa yang paling ditakuti sama para Devil? Lahir kembali, karena mereka nggak akan pernah selesai painful dan sufferingnya. Makanya mereka semua paling takut sama apa? Sama Birth Devil. Dan Devil itu biasanya senjatanya yang gak jauh-jauh dari nama dia gitu loh. Ya Chainsaw Man jadi Chainsaw, tapi ternyata bukan orang takut sama Chainsaw. Tapi yang kata Akil, Chainsaw itu dulu dipakai buat alat melahirkan. Jadi Pochita itu Birth Devil yang ditakuti sama para Devil, karena Devil hidupnya jadi nggak selesai-selesai gara-gara konsep lahir ada. Dan di akhir kita mendapatkan konsep Denji yang terlahir kembali, yang punya kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertunda, tapi mungkin biasa aja dan nggak ampe happy banget. A flat life, but is a good life. Nggak yang wak, nggak yang tiba-tiba diburu assassin, nggak yang tiba-tiba gimana. Cuman life yang kebetulan aja dia mampu menjadi orang yang tepat di kondisi yang tepat, di situasi yang tepat. Ya tetap ada aksinya lah, ngeburu zombie devil lah, ada Makima tapi Nayuta, but it's flat life setidaknya kalau dibandingin sama cerita
asli dari RR Chainsaw Man. Tapi berlawanan dong bang sama quote terakhirnya Pochita untuk keep dreaming. Keep on dreaming Denji. Gue akan balikin lagi ke problem awalnya. Denji ini gak bisa mimpi jauh-jauh. Dia ini anak kecil yang masa kecilnya belum selesai. Melalui Pochita dengan kontraknya, dia jalankan mimpi-mimpi anehnya. Dan sekarang mimpinya selesai. Terlahir kembalilah dia menjadi seorang man. Ya setidaknya itu interpretasi gue. Dan silahkan kalian kritisi, silahkan kalian punya interpretasi lain. Kalian mau jawab lain, kalau kalian gak suka, kalian mau sebel, silahkan. Tapi sebagai yang suka banget sama Fujimoto Sensei dan baca karya-karyanya, manga-mangganya, gue gak kaget sama ending absurd kayak begini. Lu baca Goodbye Eri kurang absurd apa? Lu baca Look Back kurang absurd apa? Lu baca tuh 1724-nya, lu bakal geleng-geleng pala. Maksudnya gimana sih? Gue gak kaget dan gue gak kecewa. Tapi gue bukan berarti gak kecewa semua ya. Tentu gue ada kecewa karena menurut gue secara waktu, secara keterburu-buruan ini jelas mengecewakan. Tapi sebelum kita cabut, gue mau bacain dulu nih komentar dari lu pada di Instagram gue. Gara-gara gue udah posting ya di Instagram gue. Gara-gara gue baru baca, gue langsung pengen punya teman-teman yang komentar juga gitu. Tenang guys, ada part 3 source trust me bro. Gue nggak tahu ya ntar tiba-tiba part 3 ada apa nggak. Kalaupun ada ya udah, kalaupun nggak ada nggak kaget. Sumpah men, Fujimoto just being Fujimoto buat gue. Tapi jangan kaget kalau gue juga ntar kesel-kesel dan marah-marah kalau tiba-tiba part 3 ada. Mangaka terplenger-plenger dalam bikin cerita. Saya suka. Jadi New Game Plus abis bad ending. Iya anjir. New Game Plus ya Denji bangsat. Endingnya malah jadi one shot. Iya anjir. Jadi one shot, dari kebiasaan Fujimoto untuk bikin one shot. Please Fujimoto, gak apa-apa Chainsaw Man kelar tapi perbanyak one shot Anda. Come outside Fujimoto, I swear we won't jump you. Anjing. Anjing. Lucu banget lagi meme. Dan yang paling gue suka, Chainsaw Man adalah teman yang kita buat di sepanjang perjalanan. Aitaketo Yuewo. Anjing jadi One Piece. Tapi silakan kalian komentarin ketidaksukaan kalian, kesukaan kalian sama Chainsaw Man. Menurut gue tetap indah, menurut gue tetap membahagiakan, walaupun tetap terburu-buru. Dan gue berharap ini gak jadi karya terakhirnya Pak Fujimoto Sensei. Gak apa-apa deh, ini karya terakhirnya Fujimoto Sensei. Asalkan nanti ada tiba-tiba manga baru muncul ya, manga baru ya. Autornya alias mangakanya adalah Koharu Nagayama. If you know, you know. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri. Thank you lo semua yang udah nge-support channel ini dengan jadi member. Dan untuk kita semua, keep on dreaming, stay clean and sound. Ting, 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 ting.